Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saleh dan salehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran 3, yaitu Aku Anak Soleh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca niat sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran dan manfaat pada kegiatan pelajaran pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pertama-tama mari sama-sama kita ceritakan atau kita jelaskan gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini kita lihat ada seorang ibu-ibu peternak kambing. Dia sedang memerah susu dan didapati susu yang dihasilkan pada hari ini sangatlah sedikit. Kemudian dia berbicara kepada anaknya, perahan susunya pada hari ini sangatlah sedikit. Anaknya pun menjawab, tidak apa-apa bu. Kemudian ibunya mengatakan, bagaimana ya nak, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, apakah kita tambahkan air saja? Anaknya pun menjawab, jangan bu. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, pasti kalian sangat suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua serta gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo ikuti pelajaran hari ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang baik dan juga disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah contoh kisah di masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggir kota Mekah, Khalifah Umar bin Khattab tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh seorang wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur ibunya. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita di hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Kemudian ibu pun berkata, namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air saja supaya kelihatan banyak? Jangan bu, gadis itu melarang. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar bin Khattab. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati.
Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Kemudian anaknya pun itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Dari kisah ini, kita bisa ambil hikmah yang sangat luar biasa. Seorang gadis atau anak remaja yang sangat sabar dalam menghadapi kesulitan. Walaupun dia dalam kondisi kemiskinan dan kesusahan, dia tetap terima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan dia meyakini bahwasannya kecurangan atau kebohongan akan menyiksa hati. Walaupun orang tidak melihat, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat semua gerak-gerik dan kecurangan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya serta juga tidak curang. Contoh kejujuran misalnya, yang pertama, jujur mengerjakan tugas. Maksudnya adalah jikalau kalian anak-anakku yang soleh dan solehah dapat tugas dari bapak ibu guru, baik tugas harian, ujian ataupun ulangan, kalian dilarang untuk mencontek. Kalian haruslah berusaha dan berupaya dengan kemampuan kalian sendiri. Yang kedua, jujur menggunakan uang. Contohnya seperti kalian diminta oleh ayah bunda kalian untuk membelikan belanjaan. Di saat ada uang kembalian, jangan kalian ambil, tapi kalian kembalikan uang kembalian dari belanjaan tersebut kepada ayah atau bunda kalian. Yang ketiga, mengatakan sesuatu dengan jujur. Ini sangatlah penting bagi seorang muslim muslimah. Mengatakan sesuatu dengan jujur merupakan contoh sikap yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang jujur pasti dia dipercaya orang lain dan terhindar dari hati yang was-was. Kemudian, keuntungan orang bersikap jujur adalah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pasti sangat senang dengan orang yang berperilaku jujur. Yang kedua, sikap jujur sangat disenangi oleh semua orang. Dan yang ketiga, orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan orang tidak jujur akan dibenci semua orang. Dan orang pasti akan kecewa saat bergaul dengan dia. Kegiatan atau tugas hari ini adalah insya Allah kalian pasti bisa sebutkan hikmah dari kisah yang telah kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, sebutkan keuntungan dari perbuatan jujur. Dan yang terakhir adalah sebutkan kerugian dari perbuatan tidak jujur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.